Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia Alif Darmawan dengan NIM 41523010173. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah generatif AI. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, yang bagian A. Jelaskan demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian ngetik pesan di HP, terus di atas keyboardnya tiba-tiba muncul tebakan kata selanjutnya? Sangat membantu kan? Nah, sistem di HP itu biasanya menebak kata demi kata. Tapi, gimana jadinya kalau kita bikin AI yang disuruh menebak huruf demi huruf? Di video kali ini, kita bakal bedah tutorial seru dari TensorFlow, yaitu cara melatih AI untuk menulis naskah ala William Shakespeare. William Shakespeare adalah penulis terkenal dengan karya yang terkenal yaitu Romeo dan Juliet. Pertama-tama kita bahas datanya dulu. Karena kita main di level karakter, kamus atau vocabulary si AI ini bukan berisi puluhan ribu kata, tapi cuma sekitar 65 karakter unik. Isinya ya huruf abjad, tanda baca, dan spasi. Tapi komputer kan nggak bisa baca teks, dia cuma paham angka. Jadi kita pakai layer bernama string lookup buat mengubah tiap karakter jadi ID angka, kayak Sandi Pramuka. Terus gimana caranya AI belajar? Konsepnya simpel banget. Bayangin kata kampus. Kita potong teks ini dan geser satu huruf. Teks inputnya adalah kampu dan target tebakannya adalah ampus. Jadi AI-nya kita ajarin, hey AI, kalau kamu lihat pola kampu, beri karakter berikutnya biasanya adalah S. Sekarang kita masuk ke otak, alias arsitektur AI-nya. Bentuknya itu cuma kayak kue lapis 3 tingkat, di mana lapisan pertama yaitu ada embedding, di mana ini tugasnya menerjemahkan ID angka tadi jadi vektor atau angka yang punya makna buat si model. Sedangkan untuk lapis kedua, GRU. Nah, ini dia yang penting. GRU itu tipe neural network atau RNN yang punya sistem memori. Kalau nebak cuma dari satu huruf sebelumnya, sehabis huruf B, dia bisa asal jawab Z. Tapi berkat memori dari GRU ini, dia ingat konteks sebelumnya. Oh, ini kan lagi ngeja BUA, berarti selanjutnya Y. Dan lapisan yang terakhir adalah dense. Ini adalah layar output, ibarat papan skor yang ngasih nilai kecocokan buat ke 65 karakter yang tadi. Mana yang paling cocok jadi huruf selanjutnya. Saat dilatih, kita pakai yang namanya loss function untuk mengukur seberapa ngawur tebakannya si AI. Nah, dia itu bakal memperbaiki diri pelan-pelan dengan mengatur loss functionnya ini. Nah, bagian paling seru adalah pas kita nyuruh modelnya buat menggenerate teks atau membuat teks, prosesnya itu looping atau berputar. Karakter yang baru selesai ditebak dimasukin lagi jadi input buat tebak karakter berikutnya. Nah, terus-terusan begitu. Di sini ada satu trik rahasia namanya temperatur. Kalau temperaturnya rendah, model ini ibarat orang cari aman. Dia selalu milih huruf dengan skor yang paling tinggi. Hasilnya, teksnya itu jadi kaku dan muter-muter di kata yang sama. Tapi kalau temperaturnya kita naikin, dia jadi berani milih huruf yang skornya nggak terlalu tinggi. Pemilihannya pakai sistem undian atau acak. Jadi hasilnya itu jauh lebih kreatif dan juga nggak tebak. Biar kebayang, nah kita coba akan demokan ini di Google Colab ya. Nah, coba lihat di sini, ini teks yang dihasilkan AI sebelum dilatih sama sekali. Berantakan banget kan? Kayak cuma huruf acak. Tapi perhatikan hasil setelah kita latih selama 30 ep. Boom, AI-nya bisa bikin format naskah drama. Dia tahu kapan harus pakai huruf kapital untuk nama tokoh, kapan harus pindah baris, dan ngasih tanda baca yang masuk akal. Dan ingat, kita nggak pernah ngajarin dia grammar bahasa Inggris. Dia murni cuma belajar dari nebak karakter selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah tutorial ini membuktikan betapa hebatnya pengenalan pola atau pattern recognition AI ini. Cuma dengan tugas sederhana menebak huruf selanjutnya, ditambah dengan menggunakan sistem memori, AI bisa secara mandiri belajar struktur bahasa, ejaan sampai gaya penulisan sastra klasik. Keren banget kan?
Kita lanjut ke pertanyaan 1 bagian 2. Kita lanjut ke pertanyaan 1 bagian yang B, di mana kita diminta untuk menjelaskan artikel dan membuat aplikasi web pembuatan video dengan menggunakan alat pembuat video yang unik, seperti contohnya time capsule. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang artikel time capsule ini, di mana ide besar aplikasi time capsule ini pada dasarnya bekerja lewat 3 tahap. Yang pertama ada input, di mana pengguna memberi data ke sistem, biasanya berupa foto dan juga beberapa pilihan tema. Yang kedua ada transformasi. Nah, disinilah AI generatif bekerja mengolah input tadi jadi visual yang benar-benar baru. Dan yang ketiga output. Hasil akhirnya berupa gambar atau video pendek yang bisa langsung ditonton atau diunduh pengguna. Nah, time capsule sendiri versi aslinya cukup kompleks. Dia memakai beberapa layanan AI sekaligus, mulai dari yang menganalisis foto, yang menyusun deskripsi dan juga prompt, sampai yang mengubah gambar diam jadi foto mengubah gambar diam. Nah, ketika saya berusaha dalam membuat ulang aplikasi ini, saya dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah biaya dan akses API, di mana sebagian besar layanan AI generatif untuk gambar dan video yang digunakan di artikel tersebut itu berbayar. Jadi saya harus menggunakan pendekatan dengan cara lain, yaitu di sini saya menggunakan Google Flow, di mana Google Flow itu adalah website dari Google untuk membuat generate video, dan seperti dari teks to video. Nah, untuk demonstrasi penggunaan Google Flow akan saya jelaskan berikut ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat time capsule sendiri ya. Di sini saya sudah menggunakan Google Flow, di mana di sini saya sudah memasukkan konteks prompt yang sama seperti yang ada di dalam artikel, dan di sini saya juga sudah menambahkan foto saya. Nah, di sini kalian bisa mengikuti settingnya seperti yang saya gunakan, yaitu ada video, ingredients, formatnya 16:9:2, model omnipress 10 detik. Nah, setelah itu kita akan langsung generate saja. Nah, setelah hasilnya jadi, nah ini kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Hello from Mars! Welcome to the year 2100. Hope you enjoy the view. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, di mana kita diminta membuat aplikasi web UMKM makanan atau minuman yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan AI. Di mana website ini memiliki berbagai kriteria. Nah, sekalian saya jelaskan kriterianya, saya juga akan sekalian mendemokan programnya. Sekarang saya akan jalankan program web UMKM yang sudah saya buat. Ya, di sini ada nama dari UMKM-nya, yaitu di sini ada Warmindo 99, di mana dia dekat kampus. Nah, kriteria yang pertama yaitu adalah desain yang menarik, di mana di sini kita membuat desain minimalis ya, karena memang selera saya lebih suka desain yang minimalis saja gitu. Dimana di sini ada etalase menu, ya kan. Kemudian, dimana desain yang menarik itu ada etalase, di sini ada ya, makanan, contohnya nasi goreng, ada harganya juga. Ada jual beli transaksi. Oke. Nah, di sini kita akan coba beli roti goreng es telur, terus roti bakar coklat keju,
Oke, selesai. Nah, kalau diperhatikan juga di sini di bagian stok gitu. Jadi kalau kita habis beli sesuatu, maka stoknya akan berkurang ya nih. Tadi Indomie goreng plus telur kan stoknya awal 40, jadi 39. Roti bakar coklat dan keju stoknya jadi 19. Kalau yang awalnya 20. Dan kriteria selanjutnya adalah adanya pemisahan makanan dan minuman atau kayak filter kategori gitu, dimana ini kita menampilkan semua. Sedangkan jika kita hanya ingin mencari makanan, maka kita klik kanan. Nah, hasilnya makanan semua. Klik kanan, nah hasilnya adalah minuman semua. Kemudian kita lanjut kriteria selanjutnya adalah stok dan produk, dimana kita bisa mengelola stok yang ada di toko kita gitu kan. Dan juga kita bisa menambah produk jika pengen menambah produk, ya ada nama produk, harga modalnya berapa, harga jualnya berapa gitu loh. Kemudian jika kita ingin menambah stok, kita tinggal tambah ini kan. Indomie goreng telur kita berkurang 1, oke kita tambah lagi. Roti bakar kita tambah lagi gitu loh. Atau nasi ayam suwir tambah 5, tambah 5, tambah masuk. Oke, itu kita juga bisa menghapus menu gini, tinggal hapus di sini. Kita contoh, kita hapus tahu tempe goreng, produk ini dari menu. Oke, nah produk ini jadi dihapus. Oke, kriteria selanjutnya adalah adanya laporan keuangannya. Nah, di sini ada laporan keuntungan, di mana hari ini ada satu pembeli, total omsetnya itu 21.000, di mana total omset juga ada total modal 13.000 dan juga total keuntungan, di mana total keuntungan adalah total omset dikurang total modal. Di sini juga ada grafik omset 7 hari terakhirnya berapa dalam bentuk grafik kacang, juga ada list produk terlarisnya, dan juga ada riwayat transaksi terbaru begitu. Dan jika ingin mengulang lagi, kalian bisa klik reset, maka ini akan kembali seperti semula begitu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.